Anda lebih suka memiliki 100% saham kue kecil atau 10% saham toko roti yang membuat ribuan kue setiap hari? Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh hampir setiap pengusaha pada akhirnya karena cara Anda mendanai bisnis menentukan seberapa besar kendali yang Anda miliki atasnya. Beberapa orang menjual sebagian dari apa yang mereka bangun dengan imbalan pertumbuhan. Yang lain meminjam uang untuk mempertahankan kepemilikan tetapi menanggung risiko. Dan beberapa, ya, mereka membangunnya sendiri. Tidak ada pilihan yang sempurna. Dan dalam video ini, kami menguraikan bagaimana bisnis sebenarnya mendapatkan pendanaan, pro, kontra, dan konsekuensi jangka panjang dari utang, ekuitas, dan apa artinya menjalankan bisnis sendiri. Selamat datang di Alux. Sekarang, setiap bisnis membutuhkan modal, bukan? Dan ada dua cara untuk mendapatkannya, utang atau ekuitas. Dan manapun yang Anda pilih, Anda memutuskan siapa yang mengendalikan bisnis Anda, seberapa besar risiko yang Anda ambil, dan seberapa kaya Anda jika semuanya berjalan lancar. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa struktur pendanaan sejak hari pertama dapat membuat Anda kaya atau menjadikan Anda karyawan di perusahaan Anda sendiri. Jadi, mari kita lihat beberapa angka dengan cepat. Menurut CB Insight, sekitar 70% perusahaan rintisan tahap awal memperoleh modal melalui ekuitas. Artinya mereka menjual sebagian bisnis mereka dengan imbalan uang tunai, yang masuk akal karena pada awalnya perusahaan rintisan ini tidak memiliki pendapatan, aset, atau kelayakan kredit. Jadi, hampir tidak ada bank yang akan memberi mereka pinjaman. Namun, ketika sebuah perusahaan tumbuh, segalanya berubah. Lebih dari 90% perusahaan S&P 500 menggunakan utang sebagai bentuk pendanaan utama mereka. Ini adalah beberapa perusahaan terkaya di dunia. Namun mereka tetap meminjam uang. Apple, misalnya, pada akhir tahun 2023 memiliki 162 miliar dolar dalam bentuk uang tunai langsung, seperti uang kertas dolar sungguhan. Namun, mereka tetap menerbitkan obligasi korporasi senilai miliaran dolar dengan sengaja menempatkan diri mereka dalam utang karena bagi mereka utang lebih murah daripada ekuitas karena tidak mencairkan kepemilikan dan bunga pinjaman dapat dikurangkan dari pajak. Itu berarti Apple dapat meminjam miliaran dolar, membayar pajak lebih sedikit, dan tetap memegang kendali penuh atas perusahaan. Begini, ekuitas membeli bantuan dan utang membeli kendali. Keduanya bisa berjalan dengan sangat baik atau sangat buruk. Jadi, mari kita bahas satu persatu dan lihat cara kerjanya. Namun sebelum kita membahasnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa di YouTube, ini hanyalah puncak gunung es dari jenis pendidikan yang kami tawarkan. Di dalam aplikasi Alux, Anda tidak hanya mendapatkan akses ke pelajaran harian yang memandu Anda melalui semua cara untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi kami juga memiliki pakar industri yang mengajarkan banyak hal berharga mulai dari personal branding hingga ekuitas swasta dan seterusnya. Nilainya sejujurnya mencapai jutaan, dan kami tahu karena kami telah membayar faktur. Namun, kami melakukannya untuk memberi Anda akses ke ini dengan sebagian kecil dari biaya yang biasanya Anda bayarkan. Lebih baik lagi jika Anda mengunduh aplikasi Alux dan memindai kode QR ini, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan untuk memulai perjalanan Anda hari ini. Sampai jumpa di bagian dalam. Namun, sementara itu, kembali ke topik hari ini, cara kerja pendanaan ekuitas. Download aplikasi GoPay, selalu gratis transfer ke bank mana aja. Cocok, saya beli deh. Tapi kalau transfer ke beda bank, Ekuitas. Sekarang, ekuitas adalah jalur default bagi kebanyakan perusahaan rintisan. Anda menukar kepemilikan dengan uang tunai dan jika perusahaan Anda berkembang, Anda dan investor Anda akan meraup untung besar, yang secara harfiah merupakan premis Shark Tank. Sekarang, setiap kali Anda mengumpulkan uang melalui ekuitas, Anda perlahan-lahan menyerahkan kursi Anda di meja. Dan pada saat hari pembayaran besar tiba, Anda bahkan mungkin tidak lagi memegang kendali. Pada tahun 2023 saja, perusahaan modal Ventura Global menginvestasikan lebih dari 350 miliar dolar ke perusahaan rintisan. Kesepakatan ini membangun raksasa seperti Stripe, SpaceX, Figma, dan OpenAI. Namun, menyerahkan kendali kepemilikan juga berarti Anda dapat dipecat dari perusahaan tempat Anda memulai. Begitulah cara Steve Jobs dipecat dari Apple. Ia membangun perusahaan dari nol, tetapi pada pertengahan 1980-an, ia tidak lagi mengendalikannya. Apple menjadi perusahaan publik dan investor luar memegang sebagian besar hak suara. Jobs masih memiliki saham, tetapi tidak cukup untuk memiliki mayoritas. Jadi, pada tahun 1985, setelah perebutan kekuasaan dengan Dewan Direksi Apple dan CEO saat itu, Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri. Itulah risiko ekuitas. Oke, semakin banyak kepemilikan yang Anda berikan, semakin banyak kekuatan yang hilang. Bagaimanapun, mari kita uraikan cara kerja pendanaan ekuitas sebenarnya. Jadi, pertama-tama, Anda memiliki putaran awal. Anda memulai dengan modal awal, biasanya dari investor malaikat atau VC tahap awal. Disebut modal awal karena Anda menanam versi bisnis yang paling awal. Anda tidak memiliki pendapatan,
daya tarik, atau bahkan mungkin produk. Hanya sebuah ide, pitch deck, dan banyak ambisi. Uang tersebut digunakan untuk membangun prototipe, menguji pasar, dan membuktikan bahwa ide tersebut benar-benar berhasil. Pada dasarnya ini sama seperti ketika seorang teman terus meminta 10.000 untuk membuka kedai kopi artisanal lainnya. Hanya saja kali ini dikemas seperti perusahaan rintisan. Kedua, ada seri A. Sekarang, pada titik ini, idenya berhasil, dan sekarang Anda perlu membuktikannya dapat tumbuh. Seri A adalah tentang menemukan kecocokan pasar produk dan membangun bisnis nyata di sekitarnya. Investor pada tahap ini tidak lagi membeli impian Anda. Mereka bertaruh pada daya tarik Anda. Anda memerlukan pengguna yang membayar, grafik pertumbuhan, dan model bisnis yang menunjukkan potensi untuk berkembang. Berbicara tentang model bisnis, kami punya video bagus yang memberi peringkat sebagian besarnya. Oke, jadi, Anda akan menemukan tautan itu di deskripsi jika Anda ingin menonton. Nah, teman itu benar-benar membuka kedai kopi, dan siapa sangka itu berhasil. Tetapi sekarang dia membutuhkan $1 juta untuk mewaralabakannya di kota lain. Kecuali sekarang para investor menginginkan kursi dewan dan laporan bulanan. Maka Anda masuk ke seri B ini semua tentang meningkatkan skala apa yang berhasil. Anda memiliki pendapatan, pelanggan, dan tim yang siap, dan Anda perlu merekrut secara agresif, memperluas ke pasar baru, dan membangun infrastruktur. Ini seperti mengubah satu kedai kopi menjadi jaringan nasional. Anda memerlukan operasi, logistik, pemasaran, dan manajemen. Investor pada tahap ini adalah dana VC yang lebih besar dan pemain ekuitas pertumbuhan. Mereka tidak terkesan dengan cerita Anda. Mereka terkesan dengan angka-angka Anda. Kemudian, Anda pindah ke seri C. Sekarang, Anda bermain di level pra-IPO. Seri C adalah tentang mendominasi kategori Anda, mengakuisisi pesaing, go internasional, dan mempersiapkan diri untuk pasar publik. Anda mengumpulkan puluhan dan terkadang ratusan juta dolar, dan investor menginginkan rencana keluar. Ini bukan lagi kisah kedai kopi yang unik. Sekarang, ini adalah kerajaan minuman yang sedang berkembang yang mencoba menyaingi Starbucks. Investor sekarang termasuk perusahaan ekuitas swasta, dana lindung nilai, bahkan perusahaan raksasa yang ingin membeli sebelum jendela IPO dibuka. Kemudian Anda go public, langkah ekuitas terakhir, karena pada titik tertentu perusahaan membutuhkan peristiwa likuiditas, gaji besar bagi investor awal, dan kumpulan uang tunai baru untuk terus tumbuh. Disitulah IPO berperan, penawaran umum perdana. Jadi, go public berarti Anda mendaftarkan perusahaan Anda di bursa saham seperti Bursa Efek New York atau NASDAQ. Orang dan lembaga biasa sekarang dapat membeli saham dan bisnis Anda secara resmi dimiliki oleh pasar. Anda memerlukan persetujuan SEC, keuangan yang diaudit, dan pengungkapan publik penuh. Anda akan menghabiskan jutaan untuk biaya hukum, akuntansi, dan penjaminan emisi hanya untuk bisa terdaftar. Dan begitu Anda menjadi perusahaan publik, Anda akan melaporkan pendapatan setiap kuartal, dan setiap kesalahan menjadi berita utama. Namun, pasar publik mendatangkan modal terbesar. IPO hanya berlangsung 1 hari, tetapi dalam kurun waktu 24 jam itu, sebuah perusahaan dapat mengumpulkan ratusan juta, bahkan miliaran dolar. Alibaba mengumpulkan 25 miliar dolar dalam 1 hari. Facebook mengumpulkan 16 miliar dolar. Bahkan IPO yang sederhana dapat menarik 100 dolar hingga 500 dolar secara instan. Anda lihat, sangat sedikit orang dengan 100 juta dolar yang hanya tergeletak begitu saja, bukan? Namun, ada jutaan orang dengan beberapa ribu dolar yang menunggu hal besar berikutnya. Itulah kekuatan pasar publik. Puluhan ribu taruhan kecil bertambah menjadi 1 hari pembayaran yang besar. Namun, hal itu disertai dengan tekanan saat ini. Anda melapor kepada pemegang saham, analis, media, dan setiap orang punya pendapat. Jika Anda melewatkan pendapatan, saham Anda anjlok. Jika Anda menautkan pada waktu yang salah, Anda bisa kehilangan miliaran kapitalisasi pasar. Pada tahun 2022, Meta kehilangan 230 miliar dolar dalam 1 hari setelah pendapatan yang mengecewakan. Anda bahkan bisa dipecat dari perusahaan Anda sendiri jika kinerja Anda buruk. Namun, sekarang mari kita lihat cara kerja pendanaan utang. Karena utang memungkinkan Anda mengumpulkan uang tanpa melepaskan kepemilikan apapun. Tidak seperti ekuitas, ketika setiap dolar yang Anda kumpulkan akan mengurangi sebagian perusahaan Anda, utang bersifat sementara. Anda meminjam modal, Anda membayar bunga, Anda mempertahankan perusahaan. Jika digunakan dengan benar, utang adalah pengungkit untuk tumbuh lebih cepat sambil tetap memegang kendali. Beginilah cara perusahaan-perusahaan terbesar di dunia berkembang bahkan ketika mereka tidak membutuhkan uang. Itulah sebabnya Amazon, Microsoft, Meta, Google, mereka semua memiliki utang miliaran dolar. Dan begini cara kerjanya. Oke, pertama, ada banyak cara untuk mengumpulkan uang melalui utang. Dan metode yang Anda gunakan bergantung pada seberapa besar bisnis Anda. Jadi, pertama-tama,
kita punya pinjaman bisnis klasik, bukan? Cara paling tradisional untuk mendanai bisnis adalah dengan pergi ke bank dan meminta pinjaman. Anda mendapatkan sejumlah uang di muka, dan sebagai gantinya, Anda setuju untuk membayarnya dengan cicilan bulanan ditambah bunga. Jika bisnis Anda sudah berjalan dan memiliki pendapatan, aset, atau semacam agunan yang stabil, cara ini benar-benar bisa berhasil. Bank memberi Anda modal, Anda tetap memiliki kepemilikan penuh, tetapi imbalannya adalah tekanan, bukan? Karena begitu uang itu masuk ke rekening Anda, waktu mulai berjalan. Tidak masalah jika penjualan menurun atau klien Anda terlambat membayar faktur. Bank ingin uangnya kembali tepat waktu setiap saat. Dan sebagian besar perusahaan rintisan tidak memenuhi syarat sejak awal karena bank menginginkan stabilitas, bukan mimpi. Itulah mengapa mengambil pinjaman untuk menguji suatu ide bukanlah hal yang cerdas. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, mending stop. Di Canva, kamu harus edit manual. Zaman untuk menguji suatu ide bukanlah hal yang cerdas. Kedua, ada jalur kredit. Hampir setiap bisnis modern menggunakan jalur kredit. Anggap saja seperti jaring pengaman. Anda mendapatkan persetujuan awal untuk jumlah tertentu. Katakanlah $1 juta. Anda menariknya kapan saja dan hanya membayar bunga atas apa yang benar-benar Anda gunakan. Nah, alasan perusahaan menggunakan ini adalah untuk menutupi biaya hari ini dengan uang yang belum masuk. Katakanlah bisnis Anda mendapatkan klien besar yang akan membayar Anda dalam 90 hari. Anda perlu merekrut staf, memesan inventaris, dan mengirimkannya sebelum Anda benar-benar dibayar. Jalur kredit tersebut menjembatani kesenjangan tersebut. Begitulah cara bisnis berkembang tanpa bangkrut. Mereka meminjam dari pendapatan masa depan karena arus kas jarang sesuai dengan arus pengeluaran di dunia nyata. Begitulah cara jaringan retail besar menyimpan barang di rak sebelum musim liburan atau cara perusahaan konstruksi memulai proyek sebelum pembayaran progres tiba. Di sebagian besar industri, pertanyaannya bukanlah apakah Anda memerlukan jalur kredit atau tidak, melainkan seberapa besar Anda memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Lalu ada obligasi korporasi. Jadi ketika sebuah perusahaan menjadi cukup besar, perusahaan itu tidak perlu lagi meminta pinjaman dari bank. Perusahaan itu hanya menciptakan sendiri. Pada dasarnya, itulah obligasi korporasi. Apple, misalnya, mungkin menerbitkan obligasi dengan mengatakan, kami akan membayar Anda bunga 3,5% selama 10 tahun. Investor, hedge fund, dana pensiun, bahkan pemerintah akan membeli janji itu. Apple mendapatkan arus kas. Investor mendapatkan pengembalian yang lambat dan stabil dari waktu ke waktu. Lebih murah daripada menghabiskan uang mereka sendiri dan jauh lebih murah daripada meningkatkan ekuitas. Ketika Apple menerbitkan obligasi, mereka memanfaatkan kumpulan modal global yang ingin meminjamkan dengan bunga rendah. Mereka menetapkan persyaratan, pasar bersaing untuk membeli. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan IPO. Anda menggunakan pasar publik untuk mengumpulkan modal dengan cepat. Tetapi dalam IPO, Anda menjual kepemilikan. Dengan obligasi, Anda hanya menjual janji untuk membayar kembali. Sekarang, tentu saja, ini hanya berhasil jika orang mempercayai Anda, bukan? Secara teknis, perusahaan manapun dapat menerbitkan obligasi korporasi selama mematuhi peraturan. Tetapi apakah Anda lebih suka meminjamkan uang Anda ke Apple dengan bunga 3,5% atau ke Jimmy's Car Repair LLC dengan bunga 10%? Ya, saya pikir begitu. Sekarang, seperti yang dapat Anda bayangkan, ada banyak cara menggunakan utang untuk meningkatkan skala atau mendanai perusahaan. Tetapi ketiga hal ini akan memberi Anda gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Namun, terakhir, kita punya satu bahan rahasia lagi, bootstrapping. Pada dasarnya, ini berarti Anda membangun semuanya sendiri. Tidak ada investor, tidak ada pinjaman bank, tidak ada apapun. Anda memulai dengan apapun yang Anda miliki dan Anda terus berkembang dari sana. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini, tetapi bootstrapping adalah cara yang umum. Begitulah cara hampir setiap proyek sampingan dimulai. Anda memulai dari yang kecil, memprioritaskan laba daripada skala, menjaga biaya tetap rendah, hanya membangun apa yang diperlukan, dan meningkatkan secara real time. Anda melakukan semua peran, penjualan, pemasaran, dukungan produk. Anda benar-benar melakukan semuanya sendiri, setidaknya untuk sementara waktu. Setiap dolar yang Anda hasilkan digunakan untuk membayar tagihan atau diinvestasikan kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan seiring waktu, jika ide Anda cukup kuat, Anda tumbuh secara organik. Tidak ada rapat dewan, tidak ada akar pendanaan, tidak ada pengenceran. Jika berhasil, semuanya menjadi milik Anda. Jika tidak, Anda menutupnya, menyusun ulang, dan melanjutkan tanpa berutang apapun kepada siapapun. Dan Anda tahu, inilah tepatnya cara Alux bekerja. Dibangun, dan begitulah cara kerjanya. Kita juga bisa berbicara tentang penggalangan dana. Tetapi kita ingin membuat video ini tetap ringan dan langsung ke intinya. Oke, mungkin kita akan membuat video khusus tentang itu jika ada cukup minat. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton, temanku. Kita akan membahasnya lain waktu. Pernah nggak sih kalian kepikiran